Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan paradigma interaktif mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ilmawati, NIM 4122018. Saya Wahyu Arena Putra, 4122057. Yang pertama, ada pengertian. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Berikutnya ada ruang lingkup IMK, yaitu 1 aspek human, 2 aspek teknologi, 3 aspek ergonomi, dan 4 aspek usability. Yang pertama ada aspek human. Manusia sebagai pengolah informasi menerima masukan, menyimpan, memanipulasi, dan menggunakan informasi dan bereaksi terhadap informasi yang diterima. Informasi diterapkan melalui indera, khususnya dalam kasus penggunaan komputer, melalui penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Keterbatasan manusia dalam memproses informasi yang mendorong terciptanya sistem komputer. Informasi yang diterima dan respon yang diberikan oleh manusia terbatas melalui saluran yang dimiliki oleh manusia. Saluran masukan yang dimiliki oleh manusia terdiri dari penglihatan atau visual, pendengaran atau auditori, sentuhan atau haptik, gerakan atau movement, dan informasi yang tersimpan di dalam memori manusia. Yang kedua ada aspek teknologi. Dalam aspek teknologi, konsep IMK mencakup beberapa bagian, antara lain pertama memori. Ada 3, yaitu tempat penyaringan sensor, tempat pemroses ingatan short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Yang kedua ada register sensori, yaitu yang pertama iconic, menerima rangsang penglihatan, echoic, menerima rangsang suara, haptic, menerima rangsang sentuhan. Yang ketiga storage atau penyimpanan. Secara umum penyimpanan dalam IMK terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu penyimpanan internal atau otak manusia dan penyimpanan eksternal, yaitu memori komputer. Yang keempat, perangkat input memiliki text input device, baik itu perangkat masukan maupun pointer yang digunakan dalam merancang sistem. Yang kelima, output. Proses pengeluaran dalam IMK mencakup proses display yang dilakukan oleh sebuah sistem atau aplikasi dalam menjalankan program. Yang ketiga ada aspek ergonomi. Aspek ergonomi adalah suatu ilmu tentang manusia dalam usaha untuk meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja. Maksud dan tujuan dari disiplin ergonomi adalah mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh tentang permasalahan interaksi manusia dengan manusia, mesin, atau teknologi. Ergonomi juga didefinisikan sebagai pengetahuan yang memperhatikan perancangan objek untuk manusia sehingga seseorang mampu menimbulkan fungsional effectiveness dan kenikmatan pemakaian dari peralatan, fasilitas maupun lingkungan kerja yang dirancang. Yang keempat ada aspek usability. Aspek usability atau daya guna merupakan kajian penelitian interaksi manusia dan komputer yang mengacu pada sudut pandang pengguna saat menggunakan dan memanfaatkan suatu produk. Definisi usability menurut International Organization for Standardization atau disingkat ISO adalah tingkat di mana sebuah produk digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan dalam lingkup penggunaannya. Evaluasi usability merupakan kegiatan yang penting dalam pengembangan sistem interaktif. Selanjutnya ada tujuan usability secara spesifik.
Yang pertama, efektif untuk digunakan, efektivitas. Yang kedua, efisiensi untuk digunakan, efisiensi. Aman digunakan, safety. Memiliki utilitas yang baik, utility. Mudah dipelajari, learnability. Cara penggunaan mudah diingat, memorability. Mudah diakses, accessibility. Pencegahan kesalahan, error prevention. Jarak pandang, visibility. Aplikasi EKS Unibdu adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa Unibdu untuk pembayaran UKT. Aspek human pada aplikasi EKS Unibdu dilihat dari segi user interface. Aplikasi EKS Unibdu sudah dibuat dengan sangat menarik dan sangat mudah untuk dipahami oleh user. Tampilan awal EKS Unibdu di mana interface yang diperlihatkan sudah sangat mudah untuk dipahami oleh setiap user. User tidak perlu lagi membaca manual book atau petunjuk aplikasi dan sebagainya, karena setiap fitur atau icon yang disuguhkan sudah dilengkapi dengan keterangan yang mudah dipahami. Berikutnya ada aspek teknologi aplikasi EKS Unibdu. Yang pertama ada input. Dalam hal input pada aplikasi ini menyesuaikan dengan perangkat terpasangnya aplikasi seperti keyboard dan navigasi. Ketika akan melakukan proses input, keyboard yang dimunculkan atau touchscreen sesuai dengan tugas yang dikerjakan atau alfabet atau angka. Berikutnya ada register sensori atau menerima rangsangan. Terjadi rangsangan untuk menampilkan keyboard ketika kursor atau pointer diarahkan pada kolom input seperti dicontohkan pada gambar di samping. Begitu pula rangsangan pada pilihan metode pembayaran akan langsung muncul data, akun, dan tutorial pembayaran. Berikutnya ada storage. Teknologi penyimpanan yang digunakan dalam aplikasi EKS Unibdu adalah untuk menyimpan riwayat tagihan dan notifikasi apa yang dilakukan oleh pengguna, baik top up, virtual account, atau informasi saldo dan lain-lain. Kemudian ada output. Hasil output dari aplikasi EKS Unibdu berupa tagihan pembayaran. Kemudian ketika tagihan telah selesai dibayar, user diberikan output berupa riwayat tagihan. Melalui riwayat tagihan tersebut, user dapat mengetahui tagihan yang telah dibayarkan. Selanjutnya adalah aspek usability aplikasi EKS Unibdu. Yang pertama, visibility of system status. Sebelum user masuk pada home screen aplikasi EKS Unibdu ini akan tampil background screen sebagai tampilan awal. Pada background screen ini, user dapat mengidentifikasi bahwa tampilan ini adalah bagian dari loading sistem aplikasi EKS Unibdu. Yang kedua, user control and freedom. Perlu adanya suatu fungsi atau tombol agar user dapat exit dari sistem. User secara tidak sengaja sering memilih menu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dibutuhkan tombol exit. Yang ketiga, help user recognize, diagnose, and from error. Pesan kesalahan yang ditampilkan pada aplikasi EKS Unibdu ditampilkan berupa bahasa pengguna, secara langsung mengidentifikasikan masalah dan memberikan solusi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.